Aktivitas pasar di Koja, Jakarta Utara masih ramai meski pemberlakuan PSBB DKI Jakarta masih berlaku. Para pedagang dan pembeli tetap berdesak-desakan saat melakukan transaksi meski adanya aturan jaga jarak. Bahkan masih banyak warga yang tidak menggunakan masker. Menurut pedagang, meski ada imbauan pembatasan sosial, dalam praktiknya sangat sulit untuk dilakukan. Ya biasa-biasa aja, menurut standar aja sih. Dari tahun kemarin sampai sekarang sama aja sih. Meskipun ada virus corona ini gimana Pak? Ya nggak pengaruh juga sih. Nggak Nggak pengaruh. pengaruh. Ya semua itu masih ada rasa takutnya masih ada. Ya waspada aja lah namanya ini sih ya. Kalau udah jaga jarak itu maksudnya nggak ini juga sih. Video polisi mengusir puluhan pengunjung di salah satu pantai di Kabupaten Batang, Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam video berdurasi kurang lebih 30 detik ini, pengunjung yang nekat ke pantai di tengah pandemi corona tunggang langgang saat petugas datang. Sementara itu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, petugas menyemprotkan air ke sejumlah warung kopi dan lapak kaki lima yang masih beroperasi hingga larut malam di hari pertama pemberlakuan PSBB. Selain itu, petugas juga menggerebek salah satu warung internet yang menjadi lokasi berkumpul para remaja. Tindakan tegas dilakukan agar warga jera. Selain melakukan penyemprotan ke warung-warung yang masih berjualan hingga malam, selama masa PSBB di Kota Makassar, petugas gabungan akan berpatroli dan mengimbau warga untuk tetap di rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jamaah sholat tarawih di Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Blitar, Jawa Timur melaksanakan tarawih 23 rakaat hanya dalam waktu 10 menit. Ya, tradisi sholat kilat tersebut sudah ada sejak ratusan tahun. Seperti Ramadan di tahun-tahun sebelumnya, jemaah Pondok Pesantren Mambaul Hikam di Desa Mantenan, Blitar, Jawa Timur punya cara berbeda dalam melaksanakan sholat tarawih. Di sini sholat tarawih yang dikerjakan sebanyak 23 rakaat hanya berlangsung selama 10 menit. Tradisi sholat kilat ini telah dijalankan pengurus pondok pesantren sejak ratusan tahun lalu. Menurut pengurus pondok pesantren yang beroperasi sejak tahun 1900 ini, tradisi sholat tarawih kilat tidak mengurangi syarat atau rukun salat. Para jamaah pun sudah terbiasa mengikuti bacaan serta gerakan imam yang sangat cepat. Di sini ya ramai Mas, ramai terus tradisinya di sini kan udah lama lah, kelahiran sini kan saya. Di tengah pandemi virus corona, meski saf salat tidak diberikan jarak, para jamaah diimbau tidak bersalaman. Pihak pondok pesantren juga menyediakan sabun cuci tangan dan penyemprotan disinfektan. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah kesibukan merawat pasien positif corona, para tenaga medis tetap menunaikan ibadah puasa. Para perawat di Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit menyempatkan diri untuk sahur bersama.
Bagaimana menjalani ibadah Ramadan di tengah pandemi COVID-19? Saat ini sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Muslimat NU, Hovifah Indar Parawansa. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu Hovifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu udah berbuka puasa Bu ya? Sudah, Alhamdulillah. Lebih duluan Surabaya. Ya. Baik. Ibu, ini sebagai Ketua Muslimat NU, saat ini umat Islam khususnya menjalani ibadah puasa saat pandemi COVID-19. Bagaimana Ibu menyikapi ini Bu? Sebetulnya di jajaran Muslimat NU, kami sebetulnya sudah cukup lama melakukan berbagai seminar diskusi Faslul Masail secara virtual. Nah, mulai 1 Ramadan kemarin, kami juga pagi melakukan tadarus secara online. Kemudian sore ada hikmah Ramadan secara online. Sama juga di Pemprov Jawa Timur, kami juga melakukan tadarus secara online. Bahkan saya lebih bisa memastikan OPD-OPD ikut melakukan tadarus secara online. Karena dari Gerahadi kita akan melakukan dengan para hafidho, nanti masing-masing OPD akan melanjutkan. Nah, sama di Muslimat NU juga begitu. Jadi mereka dari rumah masing-masing, kemudian mereka akan melanjutkan pada bacaan yang sudah kami bagi sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa menjadikan saat Ramadan di pandemi COVID seperti sekarang, rumah kita jadikan pesantren Ramadan. Sehingga masing-masing akan hunting misalnya aplikasi-aplikasi tertentu yang menyiapkan hikmah Ramadan, yang menyiapkan kajian Ramadan. Kemudian bahkan kami juga membuat lomba baca sholawat dengan melalui video secara langsung. Jadi bukan rekaman gitu, tapi langsung. Nah, pola-pola ini menurut saya untuk lomba sholawat misalnya bisa sebagai pengganti ngabuburit secara online. Pola-pola yang mungkin kita bisa lakukan dengan bantuan digital ya, gadget masing-masing ini akan menjadi bagian dari pengayaan kita bagaimana menjadikan Ramadan ini tetap penuh warna, tetap penuh hikmah, tetap penuh berkah dari berbagai jaringan-jaringan dan aplikasi yang sebetulnya cukup kaya memberikan kita berbagai penguatan peribadatan di saat bulan Ramadan. Baik, Bu Khofifah, ini kan kita di tengah pandemi tidak diperbolehkan untuk beribadah di masjid. Nah, bagaimana cara umat Muslim agar beribadah di rumah tetap khusyuk begitu, Bu Khofifah? Ya, memang tidak semua keluarga memiliki imam yang memungkinkan dengan memimpin misalnya salat rawatib lah, salat fardu atau taraweh dalam bacaan yang tartil gitu. Kalau misalnya kita dalam keluarga yang memungkinkan, kita bisa memanggil imam. Banyak sekali sebetulnya yang dulu imam-imam di musola gitu bisa dipanggil dalam posisi tetap physical distancing. Sehingga memantapkan pada saat kita katakanlah mulai salat maghrib, salat isya sampai taraweh berjamaah dengan dipandu oleh imam di rumah kita masing-masing. Karena sebetulnya saya juga melakukan hal seperti itu bertahun-tahun. Kenapa di rumah kita menyiapkan taraweh dan kita memanggil imam sesungguhnya untuk membangun intensitas dan kualitas kita dalam panduan bacaan-bacaan tertentu dalam jumlah makmum yang tidak terlalu banyak. Kita bisa lebih rasanya lebih intensif dan lebih kualitatif. Jadi suasana pembelajaran itu akan terbangun. Jadi kalau misalnya ada bacaan dari doa taraweh misalnya, kira-kira pada minggu kelima, minggu keenam sudah pada hafal gitu. Artinya karena imamnya membaca juga dengan pelan, yang lain bisa sambil menghafalkan. Nah, pola-pola yang bisa memberikan kualitas. Baik, pemirsa mohon maaf hubungan. Apa yang bisa kita lakukan, rumah kita adalah pesantren Ramadan kita. Dengan berbagai macam pengayaan yang bisa kita lakukan itu akan menjadi indah. Hari ini mungkin banyak sekali hafidh-hafidho yang mereka bisa membantu kita untuk memandu tadarus misalnya supaya tartil.
Jadi sama-sama gitu, yang hafidh-hafidhah ilmunya juga akan lebih manfaat, keluarga-keluarga mungkin yang satu keluarga berapa orang bisa ajak mungkin temannya dalam posisi tetap physical distancing, kita bisa melakukan tadarus dengan lebih seksama. Lalu yang bisa memandu secara online misalnya ID-nya bisa dibagi setengah jam sebelumnya. Kalau kita sudah janjian seperti itu kan di rumah kita dipandu, tapi tetangga kita atau mungkin teman kita yang mungkin dalam jarak jauh pun tetap terpandu. Saya rasa pengayaan seperti itu bisa dilakukan di hari ini dengan relatif sangat mudah. Ya. Baik, Ibu Hovifah, kita bicara tradisi tentu banyak yang dilakukan oleh warga ketika bulan Ramadan khususnya di Jawa Timur sendiri. Adakah yang berbeda, Bu, ketika kita melaksanakan ibadah puasa saat pandemi dengan dibandingkan dengan sebelumnya, Bu? Bu Hovifah? Baik. Baik, Sepertinya terputus ya Iya. hubungan telepon kita. Kita akan mencoba lagi untuk menghubungi Ibu Khofifah. Bu Baik, tadi Hovifah? ya seperti yang dikatakan Bu Khofifah Iya. tadi ya, Davi, ya memang Betul. ada perbedaan yang sangat signifikan. Ramadan di saat ya pandemi seperti ini pasti Betul. berbeda, dan kita diupayakan umat muslim bisa beribadah di rumah Betul sekali. untuk mendoakan agar pandemi ini segera berlalu. Dan kita masih terus mencoba untuk menghubungi Ibu Khofifah, pemirsa, dan melanjutkan kembali dialog. Kalau Davi, di Ramadan kali ini apa yang paling berasa berbeda? Banyak yang berbeda, April, seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Hovifah, bagaimana mengisi waktu ketika berpuasa dengan hal-hal yang positif, salah satunya lewat online seperti yang tadi Ibu Hovifah tunjukkan begitu di Jawa Timur, salah satunya dengan tadarusan lewat online. Ini menjadi salah satu alternatif pilihan kegiatan untuk mengisi waktu saat bulan Ramadan. Esensi kekhusyukannya pun tidak hilang ya, Davi, ya. Betul. Baik, dan banyak sekali alternatif-alternatif lain yang bisa kita lakukan memanfaatkan teknologi yang sudah ada saat ini, begitu ya. Setelah adanya larangan mudik oleh pemerintah, aktivitas pelabuhan didominasi kendaraan ekspedisi muatan barang. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.